Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran belajar bareng tentang kitab Jurumiyah, kitab yang membahas tentang nahwu ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan i'rab. Mari bersama-sama kita mulai. Babul i'rabi utawi iki iku bab kang babe i'rab. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab huwa ya i'rab iku taghiru awakhiril kalimi owahe pira-pira akhire pira-pira kalimat likhtilafil awamili krana beda-bedane pira-pira amil ad-dakhilati kang manjing alaiha ing atase kalim berubah lafdzon ing dalem lafate au takdiran utawa ing dalem kira-kirane. Qauluhu lafdzon au taqdiron. Famithalut taghyiri mongko utawi contone perubahan lafdzon ing dalem lafate iku kama kaya dene contoh fi qaulika kang tetep ing dalem pengucap sira rupane jaa zaidun lafat jaa zaidun wa raaitu zaidan lafat raaitu zaidan wa marartu bi zaidin lan lafat marartu bi zaidin. Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid wa marartu lan liwatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu kelawan Zaid. Wa mithalul i'rabi utawi contone i'rab at-taqdiri kang bangsa kira-kira iku ja'a al-fata lafat ja'a al-fata wa ra'aitu al-fata lan lafat ra'aitu al-fata wa marartu bil fata lan lafat marartu bil fata. Ja'a wis teko sapa al-fata wong enom wa ra'aitu lan wis ningali sapa ingsun al-fata ing wong enom wa marartu lan liwatan sapa ingsun bil fata tetemu kelawan wong enom. Wa hadza utawi iki al-fata ya iku yusama dan arani opo hada dan arani maksuron ing aran isim maksur wahua utawi maksur. Isim maksur itu apa? Isim maksur iku kullu ismin saben-saben isim murobin kang mu'rob yang bisa berubah-ubah akhirnya iku mu'robun kang mu'rob akhiruhu kang utawi akhire isim iku alifun alif lazimatun kang tetep qoblaha kang iku tetep ing dalem sadurunge alif fathatun utawi fathah. Wa amal mangkusu anapun utawi isim mangkus yang disebut dengan isim mangkus itu apa? Fahuwa mongko utawi al mangkus iku kullu ismin saben-saben isim mu'robin kang mu'rob akhiruhu kang utawi akhire isim iku yaun ya lazimatun kang tetep qoblaha kang iku tetep ing dalem sadurunge yaun lazimah kasrotun utawi kasroh. Contohnya kakoli kakoy pengucap sira rupane jaa al-qodi lafaz jaa al-qodi jaa wis teko sapa al-qodi Pak Qodi. Qodi itu artinya seorang hakim gitu ya. Nah, ini yang di atas babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ini adalah mukhtasar al-jurumiyahnya. Adapun yang di bawah ini adalah penjelasan mengenai mukhtasar tersebut ya. Apa sih yang dimaksud dengan i'rab? Jadi i'rab ini adalah perubahan ya, huwa taghyiru awakhiril kalimi, perubahan yang terjadi pada akhirnya kalimat
likhtilafil awamili, karena beda-bedanya amil ad-dakhilati yang masuk kepada kalimat tersebut. Nah, perubahannya baik itu secara lafaz ataupun secara kira-kira ya. Jadi perubahan yang terjadi pada akhir kalimat yang disebabkan oleh beda-bedanya amil yang masuk kepada kalimat tersebut, baik secara lafaz, yaitu jelas bisa dilihat secara langsung, ataupun hanya secara kira-kira. Maksudnya bagaimana? Nah, kita masuk ke dalam keterangannya, yakni lafdzun au takdiron. Perubahan yang secara lafaz itu bagaimana? Perubahan secara takdiri atau secara kira-kira itu bagaimana? Ya. Sini dijelaskan, famithalu taghyiri lafdzun kama fi qaulika jaa zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Ya. Contoh dari perubahan yang secara lafaz itu seperti ucapanmu jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa perubahan yang dimaksud tersebut adalah pada lafaz zaitun. Ini pada lafaz zaitun. Jadi karena amil yang masuk ini adalah berupa fi'il, fi'il itu butuh fa'il, maka ja'a ini sebagai fi'il, dalam hal ini fi'il madhi, yang zaitun ini adalah sebagai fa'ilnya, maka dibaca rofa, tanda rofanya adalah domah karena isim mufrad. Jadi ja'a zaitun, Zaid telah datang. Nah, ini dibaca rofa huruf dalnya, dunnya ini. Kemudian ro'aitu zaidan. Nah, di sini dibaca dun, sementara di sini dibaca dan. Ro'aitu, saya melihat Zaid. Nah, di sini lafaz Zaid kemasukan ro'aitu ya, fi'il dan fa'il. Karena Zaid di sini sebagai maf'ul bih, dan maf'ul bih itu dibaca nasab, sehingga dibaca dan. Tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad ya. Yang tadi jaa zaidun sekarang menjadi ra'aitu zaidan, dan yang ini marartu bi zaidin. Marartu, saya lewat bertemu dengan Zaid ya. Jadi di sini zaidin. Ini zaidun, zaidan, zaidin ya. Karena ini ada huruf jar ba, maka lafaz zaidin, lafaz zaid itu dibaca zaidin ya. Dibaca jar, tanda jarnya adalah kasroh sebab isim mufrad. Nah, perubahan inilah yang dimaksud dengan i'rab itu tadi. Jadi i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk ke dalam kalimat tersebut, baik secara lafaz ataupun secara kira-kira. Dalam hal ini adalah perubahan yang terjadi secara lafaz. Jadi bisa dilihat secara langsung bahwa lafaz Zaid ini dibaca dun, dibaca rofa dengan tanda domah. Kemudian ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, inilah perubahan yang secara lafaz. Nah, wa mithalul i'rabi taghyiri jaa al-fata wa ra'aitu al-fata wa marartu bil fata. Contoh i'rab atau perubahan pada akhir kalimat yang secara takdiri atau secara kira-kira itu seperti lafaz jaa al-fata wa ra'aitu al-fata wa marartu bil fata ya. Jadi di sini al-fata ini tetap dibaca fata ya, karena i'rabnya adalah i'rab takdiri. Jadi hanya diperkirakan saja. Artinya jaa al-fata ini dibaca rofa ya. Tanda rofanya adalah domah yang dikira-kirakan karena isim mufrad. Begitu juga itu al-fata. Di sini fathahnya itu dikira-kirakan. Marartu bil fata, ini jar dibaca jar dengan tanda jarnya kasrah yang dikira-kirakan. Inilah
perubahan yang takdiri tadi ya. Dan ini lafadz al-fata wa hadza yusama maksuron. Lafadz al-fata ini disebut dengan isim maksur. Isim maksur. Isim maksur itu apa sih? Yakni wa huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Yakni setiap isim yang mu'rab, yang bisa berubah ya, yang akhirnya itu berupa alif yang tetap, alif lazimah itu alif yang tetap, yang mana sebelum alif tersebut itu dibaca fathah. Jadi ini fata, ini alifnya, kemudian huruf sebelum alif itu dibaca fathah. Ini namanya adalah isim maksur ya. Ada lagi isim mangkus. Wa amal mangkusu fahuwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun ya. Adapun isim mangkus itu adalah setiap isim yang mu'rab. Yang mu'rab itu yang bisa berubah ya. Ada mu'rab itu muqabilnya adalah mabni. Kalau mabni itu tidak bisa berubah. Jadi kalau mu'rab itu bisa berubah ya. Jadi isim ini adalah isim yang mu'rab yang akhirnya itu berupa ya yang tetap, yang sebelum ya itu tadi hurufnya dibaca kasroh. Contohnya seperti ja'a al-qadhi. Nah, inilah yang dimaksud al-qadhi. Jadi huruf akhirnya berupa ya lazimah, yang huruf sebelum ya itu dibaca kasroh. Ini namanya adalah isim mangkus. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu saja pembahasan mengenai i'rab. Kita ulangi sekali lagi bahwa i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat yang disebabkan oleh amil yang masuk kepada kalimat tersebut, baik secara lafaz maupun kira-kira. Yaitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.